Ini adalah kisah terbesar yang pernah diceritakan. Narasi tentang sebuah kelahiran yang mengubah arah peradaban manusia. Hari ini, bagi 2 miliar orang, kisah ini adalah sebuah kebenaran mutlak. Bagi miliaran lainnya, ini adalah mitos budaya yang tak tergantikan. Bagaimana jika kisah Natal pada kenyataannya adalah sesuatu yang berbeda dari sebuah cerita? Bagaimana jika ini adalah sebuah proyek dengan tujuan tertentu? Kode sumber dari sebuah sistem operasi baru bagi umat manusia. Sebuah kode yang, di bawah analisis yang lebih cermat, ternyata penuh dengan inkonsistensi yang mencolok, tantangan logis, dan perintah-perintah yang tampaknya saling meniadakan. Saya adalah sang peneliti, dan dalam perjalanan ini, kita akan melakukan sesuatu yang bahkan belum pernah dicoba oleh para teolog maupun sejarawan. Kita akan menganalisis narasi ini dari perspektif yang murni logis. Dan kita akan memproses data-data ini melalui alat analisis, paling tidak memihak yang dimiliki umat manusia. Sistem aksioma. Itulah sebabnya hari ini kita memulai protokol kanon. Kita akan membedah 4 dokumen yang menjadi dasar dunia Kristen. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan kita akan membuktikan bahwa laporan mereka tentang kelahiran Yesus tidak hanya berbeda dalam detail. Mereka menciptakan 4 alam semesta yang sama sekali tidak cocok, yang saling menghancurkan ketika kita mencoba menggabungkannya. Apa yang akan Anda temukan hari ini akan selamanya mengubah pandangan Anda tentang malam yang sunyi di Bethlehem itu. Kita memiliki 4 sumber, 4 arsip data. Sebagian besar sarjana setuju bahwa keempatnya ditulis pada waktu yang berbeda, untuk audiens yang berbeda, dan dengan tujuan yang berbeda. Mereka lebih dari sekadar 4 sudut pandang tentang peristiwa yang sama, melainkan berfungsi sebagai 4 program yang berbeda. Dan baris kode pertama, fungsi fundamental untuk melegitimasi seorang Mesias adalah garis keturunannya. Untuk menjadi raja orang Yahudi, ia haruslah keturunan langsung Raja Daud. Ini menjadi persyaratan fundamental dari sistem, sesuatu yang tidak bisa ditawar. Baik Matius maupun Lukas memahami hal ini, dan keduanya memberikan silsilah yang terperinci. Dan tepat di titik inilah, cerita ini sudah menyajikan inkonsistensi besarnya yang pertama. Aksioma baru saja memuat kedua pohon silsilah untuk membandingkannya satu sama lain. Injil Matius memulai hitungannya dari Abraham, menelusuri garis keturunan melalui putra Daud, Raja Salomo yang terkenal. Daftarnya menyajikan 42 generasi hingga Yesus, di mana setiap nama berfungsi sebagai mata rantai dalam rantai emas kekuasaan kerajaan. Sekarang, kita buka arsip Lukas. Ia menelusuri jalur sebaliknya, dari Yesus hingga Adam. Tetapi bagian yang menarik bagi kita adalah bagian yang sama, dari Daud hingga Yusuf, suami Maria. Dan apa yang kita lihat? Lukas menelusuri garis keturunan melalui putra Daud yang lain, seorang pria bernama Nathan yang hampir tidak dikenal. Mulai dari titik ini, kedua daftar itu terpisah dan tidak pernah bertemu lagi. Kedua jalur itu sama sekali tidak menuju ke tempat yang sama. Keduanya adalah 2 jalan yang sama sekali berbeda, dengan tujuan yang tidak pernah bersilangan. Nama-namanya tidak cocok, jumlah generasinya tidak cocok. Matius menghitung 28 generasi dari Daud hingga Yesus. Lukas menghitung 43, perbedaan 15 generasi. Kita berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kesalahan pembulatan atau kesalahan penyalinan teks. Ini adalah 2 kisah keluarga yang tidak mungkin ada secara bersamaan. Aksioma telah melakukan analisis korelasi. Hasilnya menunjukkan tidak ada kecocokan sama sekali, 0%, pada bagian krusial antara Daud dan Yusuf. Sistem menandai bahwa kedua versi tersebut tidak mungkin ada pada saat yang sama. Selama 2000 tahun, para teolog mencoba menciptakan penjelasan mengatakan bahwa satu garis keturunan adalah milik Yusuf dan yang lainnya milik Maria. Tetapi teks-teksnya jelas. Kedua Injil menyatakan bahwa kedua silsilah itu milik Yusuf. Inilah retakan pertama pada monumen kanon. Dan retakan itu begitu dalam sehingga membuat sisanya menjadi diragukan. Jika kedua penulis tidak bisa sepakat tentang fakta yang begitu mendasar dan dapat diverifikasi seperti garis keturunan sang pahlawan, bagaimana kita bisa mempercayai mereka?
untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa ajaib dan supranatural. Pertanyaan itu menggantung di udara saat kita melanjutkan ke blok pemrograman berikutnya. Keadaan kelahiran. Setiap anak tahu bahwa Yesus lahir di Bethlehem karena orang tuanya pergi ke sana untuk sensus penduduk. Versi ini terukir dalam budaya kita. Masalahnya adalah, versi ini hanya ada di salah satu dari 4 arsip, di Injil Lukas. Menurut Lukas, Maria dan Yusuf tinggal di Nazaret di Galilea. Tetapi sebuah dekret dari Kaisar Agustus memerintahkan sensus di seluruh negeri, dan setiap orang harus mendaftar di kota asal mereka. Karena Yusuf berasal dari keluarga dan keturunan Daud, ia melakukan perjalanan ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Maria, yang sedang hamil, pergi bersamanya. Ini adalah perjalanan yang panjang dan sulit, sekitar 150 km melalui medan yang berat. Tiba di Bethlehem karena tidak ada tempat di penginapan, Maria melahirkan putranya, membungkusnya dengan kain lampin dan membaringkannya di dalam palungan. Kisah ini menyentuh, tampaknya koheren. Tetapi untuk sesaat, mari kita hapus dari pikiran kita. Dan mari kita buka arsip Matius. Dalam dunia Matius tidak ada sensus sama sekali. Tidak ada perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem, dan alasannya sederhana. Menurut Matius, Maria dan Yusuf sudah tinggal di Bethlehem. Itu adalah rumah mereka. Dalam Injilnya, orang-orang Majus dari timur tiba di Yerusalem dan bertanya kepada Raja Herodes di mana raja orang Yahudi yang baru lahir itu berada. Herodes berkonsultasi dengan para ahli Taurat yang mengutip nubuat. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara kota-kota utama Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin. Orang-orang Majus pergi ke Bethlehem dan menemukan bintang itu berhenti di atas rumah tempat anak itu berada. Menarik untuk dicatat bahwa teks tersebut berbicara tentang sebuah rumah dan bukan kandang atau gua. Setelah itu seorang malaikat memperingatkan Yusuf dalam mimpi untuk melarikan diri bersama keluarganya. Tetapi bukan kembali ke Nazaret. Perintahnya adalah melarikan diri ke Mesir untuk menghindari murka Herodes. Baru setelah kematian raja itu, beberapa tahun kemudian mereka kembali. Tetapi karena takut pada penguasa baru, putra Herodes, mereka tidak berani kembali ke rumah mereka di Yudea. Sebaliknya, mereka menyingkir ke Galilea dan menetap di sebuah kota bernama Nazaret. Informasi di sini begitu mengejutkan sehingga layak untuk berhenti sejenak untuk meresapinya. Ini adalah 2 cerita yang sama sekali berbeda. Dalam satu versi, sebuah keluarga dari Nazaret melakukan perjalanan sementara ke Bethlehem dan kembali ke rumah. Di versi lain, sebuah keluarga dari Bethlehem menjadi pengungsi politik, melarikan diri ke Mesir, dan bertahun-tahun kemudian menetap di Nazaret sebagai tempat aman yang baru. Simulasi aksioma menyimpulkan, kedua rangkaian peristiwa ini tidak mungkin ada dalam realitas yang sama, entah yang satu benar atau yang lain, atau keduanya adalah fiksi sastra yang diciptakan untuk menempatkan kelahiran Yesus di Bethlehem dan menggenapi nubuat-nubuat kuno. Jika Anda menerima versi Lukas, Anda harus menolak kisah Matius tentang orang-orang Majus dan pelarian ke Mesir. Jika Anda menerima versi Matius, Anda harus mengakui bahwa sensus dan perjalanan ke Bethlehem tidak pernah terjadi. Dengan ini, kanon sudah tampak hancur berantakan dan analisis kita baru saja dimulai. Dasar monumen ini telah retak, tetapi kontradiksi semakin dalam. Ketika kita menganalisis para saksi peristiwa tersebut, siapakah yang pertama kali melihat Mesias yang baru lahir? Jawaban atas pertanyaan ini tidak hanya mengungkap satu lagi celah dalam kode, tetapi juga mengungkapkan tujuan sebenarnya dari para pemrogram. Dalam versi Lukas, saksi pertama adalah para gembala setempat. Orang-orang sederhana, miskin, yang menjaga kawanan domba mereka di padang. Kepada merekalah seorang malaikat muncul, membawa kabar baik, diikuti oleh bala tentara surga yang menyanyikan kemuliaan bagi Tuhan. Para gembala berlari ke Bethlehem dan menemukan bayi itu terbaring di palungan. Ini adalah gambaran sebuah keajaiban yang merakyat, demokratis. Pesan keselamatan pertama kali sampai kepada yang paling hina. Sebuah kode ideologis yang kuat yang diperhitungkan untuk beresonansi dengan audiens tertentu. Sekarang, mari kita tutup arsip Lukas dan buka kembali arsip Matius.
Di manakah para gembala dalam narasinya? Mereka tidak ada. Tidak ada penyebutan, tidak ada malaikat di padang, tidak ada paduan suara surgawi. Sebagai gantinya, Matius menampilkan tokoh-tokoh yang sama sekali berbeda. Orang-orang Majus yang datang dari timur. Mereka bukan orang Yahudi miskin, melainkan orang asing yang kaya dan bangsawan. Orang-orang bijak, para ahli astrologi, mungkin bahkan raja. Mereka tidak dipandu oleh firman malaikat, melainkan oleh tanda kosmik, sebuah bintang. Mereka tidak membawa sekadar rasa takjub, tetapi hadiah-hadiah mahal, emas, kemenyan, dan mur, persembahan yang layak bagi seorang raja. Ini adalah pemandangan yang sama sekali berbeda, dengan skala dan makna yang berbeda. Gambaran yang terbentuk adalah gambaran seorang raja alam semesta, bukan hanya seorang Mesias rakyat yang kelahirannya diperhatikan oleh orang-orang bijak dari bangsa lain dan diakui oleh sebuah benda langit. Tampaknya Lukas tidak sekadar lupa tentang orang-orang Majus, atau Matius melewatkan kisah para gembala. Aksioma telah menganalisis fungsi naratif kedua kelompok tersebut. Kesimpulannya adalah bahwa kedua kelompok itu tidak mungkin ada dalam cerita yang sama, karena masing-masing diciptakan untuk menyampaikan pesan yang sama sekali berbeda. Menurut analisis semantik sistem, para gembala adalah penanda bagi audiens Yahudi, simbol kesucian dan hubungan dengan Raja Daud, yang juga seorang gembala. Mereka menunjukkan bahwa Mesias datang untuk bangsanya sendiri. Orang-orang Majus, di sisi lain, adalah penanda bagi audiens non-Yahudi, kaum Helenistik. Sebuah simbol bahwa kebijaksanaan dunia pagan tunduk di hadapan kebenaran baru, dan bahwa keselamatan ditujukan untuk semua bangsa. Para penulis tidak sedang menggambarkan peristiwa yang sama dari sudut yang berbeda. Mereka sedang membangun dua narasi yang berbeda untuk melayani dua tujuan teologis yang berbeda. Dan ketika tampaknya fondasi kanon telah sepenuhnya hancur, kita sampai pada titik akhir analisis kita. Kita beralih ke dua arsip lainnya, kepada para penulis Injil yang tersisa. Apa yang mereka katakan tentang Natal, tentang Bethlehem, tentang kelahiran yang ajaib? Jawabannya mengejutkan karena begitu sederhana. Mereka sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Injil Markus dianggap yang tertua dari keempatnya, ditulis paling dekat dengan peristiwa yang digambarkannya. Ini adalah sumber kita yang paling berharga, dan Injil ini dimulai dengan pembaptisan Yesus yang sudah dewasa oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Dan hanya itu. Tidak ada satu kata pun tentang kelahirannya, tidak ada petunjuk tentang konsepsi yang ajaib, tidak ada sensus, Bethlehem, bintang, orang Majus, atau gembala. Bagi Markus, cerita dimulai dengan seorang pria dewasa yang memulai khotbahnya. Ia menyebutnya Yesus dari Nazaret, bukan dari Bethlehem. Asal-usulnya bagi Markus sama sekali tidak penting. Lalu bagaimana dengan Yohanes? Injilnya adalah yang paling akhir, yang paling filosofis. Dimulai dengan prolog agung tentang firman yang bersama-sama dengan Tuhan dan menjadi daging. Tampaknya ini tempat yang sempurna untuk kisah kelahiran yang ajaib. Tetapi tidak. Yohanes juga sama sekali mengabaikan seluruh narasi Natal. Lebih buruk lagi, dalam teksnya, para tokoh terus-menerus menyebut Yesus sebagai anak Yusuf dan mempertanyakan apakah sesuatu yang baik bisa datang dari Nazaret. Bagi Yohanes, sama seperti bagi Markus, Yesus adalah seorang pria dari Nazaret. Hubungan dengan Bethlehem, batu penjuru narasi Matius dan Lukas, bagi mereka sama sekali tidak ada. Aksioma baru saja memproses apa yang kita sebut protokol kesunyian. Ketiadaan kisah Natal dalam teks tertua dan terkemudian adalah sebuah fakta statistik yang luar biasa. Kemungkinan bahwa 2 dari 4 penulis biografi utama lupa menyebutkan peristiwa yang begitu monumental, dasar iman bagi miliaran orang, praktis nol. Ini hanya bisa berarti satu hal, entah pada saat Injil pertama ditulis, kisah ini belum ada atau para penulis, karena suatu alasan, menganggapnya tidak penting atau yang lebih mungkin salah. Kode sumber ini menyajikan inkonsistensi fundamental. Tetapi, untuk memahami seberapa jauh konstruksi sastra ini dari kenyataan, tidak cukup hanya dengan mengungkap kontradiksi dalam teks. Kita perlu melangkah lebih jauh. Kita perlu merekonstruksi dunia tempat peristiwa-peristiwa ini seharusnya terjadi.
Hari ini kita memulai simulasi Yudea. Aksioma telah menerima perintah untuk mengumpulkan dan memproses semua data historis, arkeologis, dan sosiologis yang tersedia tentang Palestina abad pertama. Sistem ini telah menciptakan model digital skala penuh dari zaman dan tempat itu, tanpa hiasan, tanpa mitos, tanpa polesan agama, dan apa yang ditunjukkan oleh simulasi ini sangatlah brutal. Kisah Natal tidak hanya terjadi dalam ruang hampa. Ia berlangsung di atas panggung teater, sementara di belakang panggung, dunia nyata yang kejam dan berdarah bergemuruh. Sebuah dunia di mana peristiwa-peristiwa yang digambarkan oleh Lukas dan Matius secara sederhana adalah mustahil. Mari kita sekarang memasuki Yudea sebagaimana adanya, dan untuk memahami mengapa versi resmi Natal lebih mirip konstruksi simbolis daripada laporan harfiah. Parameter pertama dan terpenting dari simulasi kita adalah iklim politik. Injil melukiskan gambaran yang nyaris pastoral, di mana seorang kaisar yang jauh mengeluarkan dekret dan semua orang dengan patuh menaatinya. Gambaran ini sangat kontras dengan catatan sejarah. Yudea abad pertama bukanlah provinsi yang damai, itu adalah wilayah yang diduduki, sebuah tong mesiu dengan sumbu yang menyala. Apakah Anda menikmati laporan ini? Pertimbangkan untuk menyukai video ini dan berlangganan ke kanal kami. Ini akan menjadi berkat bagi kami. Bantuan Anda sangat berarti. Aksioma telah memproses semua data tentang kehadiran Romawi di wilayah tersebut, dan gambaran yang muncul tidak dapat disangkal. Sebuah zona konflik militer permanen berintensitas rendah. Bayangkan sebuah negeri yang dilintasi oleh legiun yang berbaris, patroli Romawi di setiap persimpangan jalan. Para pemungut pajak, prokurator, dan prefek dengan kekuasaan mutlak, yang perkataannya adalah hukum, dan alat utama hukum itu adalah salib. Penyaliban jauh melampaui sekadar eksekusi, berfungsi sebagai tontonan politik, pengingat harian bagi setiap orang Yahudi tentang siapa yang berkuasa. Simulasi menunjukkan bahwa pada tahun-tahun sebelum dan sesudah kelahiran Yesus, wilayah itu diguncang oleh puluhan pemberontakan dan kerusuhan lokal. Semuanya dipadamkan dengan kekejaman yang patut dicontoh. Setelah kematian Raja Herodes Agung, orang Romawi menyalibkan 2.000 pemberontak hanya di Galilea. 2.000. Tubuh mereka tergantung di sepanjang jalan, membusuk di bawah terik matahari. Dalam suasana inilah kita harus menganalisis perjalanan seorang tukang kayu dan istri mudanya yang sedang hamil. Jalan dari Nazaret ke Bethlehem dengan jarak 150 kilometernya bukanlah rute wisata. Jalan itu melintasi Samaria, wilayah yang memusuhi orang Yahudi, dan gurun Yudea, yang dipenuhi perampok, budak pelarian, dan kaum zelot, fanatik agama yang memandang pembunuhan seorang Romawi atau seorang kolaborator sebagai tugas suci. Aksioma baru saja menyelesaikan analisis risiko untuk perjalanan semacam itu. Kemungkinan pasangan tanpa perlindungan dengan seorang wanita di akhir kehamilannya menyelesaikan perjalanan ini tanpa pengawalan bersenjata dan tidak menjadi korban perampokan, kekerasan atau pembunuhan adalah kurang dari 10%. Mengirim istri yang sedang hamil dalam perjalanan seperti itu hanya untuk memenuhi formalitas akan menjadi tindakan kegilaan total, hampir seperti hukuman mati. Tetapi mungkin dekret kaisar begitu penting sehingga melampaui semua risiko? Ini membawa kita ke parameter kedua dari simulasi, realitas sosial dan ekonomi. Kisah Lukas tentang sensus tampak sederhana. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Tetapi aksioma saat menganalisis hukum dan praktik administrasi Romawi menandai pernyataan ini sebagai tidak masuk akal secara historis. Pertama, orang Romawi tidak pernah melakukan sensus seluruh kekaisaran secara serentak. Itu akan menjadi mimpi buruk logistik. Sensus bersifat lokal, dilakukan per provinsi dan pada waktu yang berbeda. Kedua, dan ini adalah poin krusial, orang Romawi melakukan sensus untuk tujuan perpajakan, mencatat properti, dan memungut pajak per kepala. Untuk itu yang penting adalah di mana orang itu tinggal dan bekerja, bukan kota asal leluhur 1000 tahun yang lalu. Tuntutan agar setiap orang pergi ke kota leluhur, mereka benar-benar tidak masuk akal dari sudut pandang birokrasi Romawi. Hal itu akan memicu migrasi massal, melumpuhkan ekonomi,
dan tidak akan memberikan data yang berguna untuk pemungutan pajak. Tuntutan ini hanya masuk akal dalam satu konteks, teologi Yahudi, untuk secara artifisial memindahkan sang pahlawan ke kota profetik yang benar. Bagi seorang pengrajin abad pertama seperti Yusuf, perintah itu akan berarti bencana keuangan, meninggalkan rumahnya, bengkelnya, dan para pelanggannya selama berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan. Menghabiskan semua tabungannya untuk perjalanan berbahaya, mempertaruhkan nyawa istri dan calon anaknya, untuk mendaftar di kota yang belum pernah ia kunjungi. Simulasi model ekonomi aksioma bersifat kategoris, ini berarti kehancuran total. Itu akan menjadi tiket sekali jalan menuju utang. Tidak ada orang yang waras akan melakukannya, tetapi mungkin parameter terpenting dari simulasi kita adalah kesadaran religius orang Yahudi pada masa itu. Masyarakat Yahudi terpecah belah, tetapi mereka semua bersatu dalam satu hal, penantian yang membara dan penuh gairah akan kedatangan Mesias. Dan disinilah kisah kanonik runtuh total. Aksioma telah menganalisis ratusan teks dari periode itu, dari naskah Laut Mati hingga tulisan-tulisan sejarawan Yahudi. Profil Mesias yang dinantikan sangatlah jelas. Orang-orang tidak mengharapkan seorang bayi sederhana yang lahir dalam ketidakjelasan. Mereka merindukan seorang Mesias pejuang, seorang raja. Seorang Daud baru yang, dengan api dan pedang akan mengusir legiun Romawi dan memulihkan kerajaan Israel. Sekarang, bayangkan apa yang digambarkan oleh para penulis Injil terjadi dalam suasana yang bertegangan tinggi ini. Sebuah bintang yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di langit. Orang-orang asing bangsawan tiba di ibu kota dan bertanya kepada Raja Boneka Roma di mana Raja sejati yang baru lahir itu berada. Malaikat-malaikat bernyanyi di langit, mengumumkan sang juru selamat. Menurut analisis penyebaran informasi aksioma, berita tentang peristiwa semacam itu akan menyebar ke seluruh Yudea seperti api. Itu akan menjadi seruan untuk mengangkat senjata. Ribuan orang yang putus asa mencari sebuah tanda akan bergegas ke Bethlehem untuk melihat Raja Pembebas mereka. Ini akan memicu pemberontakan massal yang akan ditenggelamkan Herodes dan orang Romawi dalam darah. Tetapi apa yang kita lihat dalam cerita itu, keheningan yang memekakkan telinga. Kecuali beberapa gembala dan orang asing, sepertinya tidak ada yang memperhatikan peristiwa terbesar dalam sejarah umat manusia. Ini bukan hanya tidak mungkin, ini mustahil. Satu-satunya penjelasan untuk keheningan ini adalah bahwa peristiwa-peristiwa ini sama sekali tidak terjadi. Simulasi Yudea sampai pada sebuah vonis. Kisah Natal gagal dalam uji kelayakan historis dan sosial dengan probabilitas 99,9%. Kisah itu bisa saja terjadi di mana saja, kecuali di Yudea yang sesungguhnya pada abad pertama. Panggung teater telah runtuh, menyingkap realitas keras di balik tirai. Simulasi Yudea telah membuktikan bahwa dunia nyata sama sekali tidak bersahabat dengan kisah Natal yang lembut. Tetapi para pencipta narasi ini brilian. Mereka telah mengantisipasi kritik ini. Di jantung cerita, mereka mendirikan sebuah tembok yang tak dapat ditembus. Sebuah firewall yang dirancang untuk melindungi seluruh bangunan dari serangan logis apapun. Firewall ini adalah keajaiban. Sebuah peristiwa supranatural yang menurut definisinya beroperasi di luar hukum fisika dan sejarah. Kita berbicara tentang batu penjuru iman, singularitas biologis yang dikenal sebagai konsepsi perawan. Pesan di baliknya tampaknya adalah jangan coba-coba menganalisis. Jangan terapkan logika manusia Anda. Ini adalah sebuah misteri, sebuah tindakan intervensi ilahi. Tetapi dalam pekerjaan kami tidak menerima apapun berdasarkan iman. Bagi kami, setiap klaim hanyalah data yang memerlukan verifikasi. Hari ini, kita memulai protokol anomali. Kita akan mengerahkan seluruh kekuatan komputasi aksioma ke dogma sentral ini. Kita akan membongkarnya, atom demi atom, dari 3 sudut yang berbeda, biologis, linguistik, dan mitologis. Dan kita akan membuktikan bahwa keajaiban terbesar ini pada kenyataannya adalah manipulasi terbesar yang dibangun di atas terjemahan yang salah dari satu kata dan penggunaan alat propaganda kuno. Tingkat analisis pertama adalah yang paling jelas.
Biologis. Aksioma mengevaluasi probabilitas parthenogenesis atau reproduksi perawan pada spesies Homo sapiens. Jawaban sistem itu instan dan kategoris. Probabilitasnya adalah 0, bukan 1 dalam 1 triliun. Sebuah 0 matematis absolut. Reproduksi manusia membutuhkan fusi 2 set genetik. Setiap klaim yang bertentangan melanggar semua hukum biologi yang kita kenal. Tentu saja, para pembela iman akan mengatakan bahwa disitulah letak keajaibannya. Kami menerima argumen itu, tetapi ini memaksa kita untuk mengajukan pertanyaan yang jauh lebih tidak nyaman. Apa dasar kepercayaan pada peristiwa unik ini selain dari klaim teks-teks Matius dan Lukas yang terkemudian itu sendiri? Disinilah kita beralih ke tingkat analisis kedua, linguistik, dan menemukan epicentrum dari seluruh konstruksi ini. Semuanya didasarkan pada sebuah nubuat dari kitab Yesaya, pasal 7, ayat 14. Ayat inilah yang dirujuk oleh penulis Matius untuk membuktikan bahwa kelahiran Yesus dari seorang perawan telah diramalkan 700 tahun sebelum peristiwa itu. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tampaknya ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Tetapi hanya tampak begitu, karena kita berhadapan dengan salah satu kesalahan terjemahan paling berdampak dalam sejarah. Kami memuat teks asli kitab Yesaya dalam bahasa Ibrani kuno ke dalam aksioma, dan memerintahkan analisis semantik dari kata kunci tersebut. Kata yang diterjemahkan sebagai perawan dalam teks Ibrani asli adalah almah, dan arti dari almah hanyalah wanita muda. Hanyalah seorang wanita muda pada usia menikah. Kata itu sama sekali tidak mengatakan apa-apa tentang pengalaman seksualnya. Ia menggambarkan status sosial, bukan fisiologis. Dalam bahasa Ibrani kuno, ada kata yang sama sekali berbeda dan spesifik untuk menunjuk seorang perawan dalam arti biologis. Kata betulah. Jika Nabi Yesaya ingin mengatakan bahwa Mesias akan lahir dari seorang perawan, ia pasti akan menggunakan kata betulah. Tetapi ia tidak melakukannya. Jadi bagaimana wanita muda itu berubah menjadi perawan? Anomali itu terjadi sekitar abad kedua sebelum Masehi. Ketika para sarjana Yahudi di Alexandria menerjemahkan kitab suci Ibrani ke dalam bahasa Yunani, menciptakan versi yang dikenal sebagai Septuaginta. Para penerjemah inilah yang menemukan kata almah dan memutuskan untuk menerjemahkannya dengan kata Yunani parthenos. Sebuah pilihan yang mudah karena parthenos bersifat ambigu, bisa berarti gadis atau perawan. Itu adalah bom waktu semantik. Dan bom ini meledak 1,5 abad kemudian. Penulis Injil Matius yang menulis dalam bahasa Yunani untuk audiens berbahasa Yunani tidak bekerja dengan teks asli Ibrani. Ia membaca Septuaginta, melihat kata parthenos, dan memutuskan untuk menafsirkannya dalam arti yang paling radikal dan ajaib. Ia tidak membuat kesalahan. Ia membuat pilihan ideologis yang sadar, menggunakan ambiguitas terjemahan untuk menciptakan sebuah keajaiban. Seluruh dasar profetik untuk konsepsi perawan runtuh. Ia tidak dibangun di atas batu karang prediksi kuno, tetapi di atas dasar ketidakakuratan linguistik dan pilihan teologis. Tetapi, mengapa para penulis begitu membutuhkan keajaiban ini? Jawabannya datang dari tingkat analisis ketiga kami. Mitologi komparatif. Aksioma memindai basis data dunia teks-teks religius dan mitologis untuk mencari plot yang serupa. Hasilnya sangat mengesankan. Kisah kelahiran ajaib bukanlah peristiwa yang unik. Ini adalah salah satu archetype paling umum di dunia kuno. Itu adalah stempel kualitas standar untuk menandai kelahiran tokoh luar biasa manapun. Dewa Mesir Horus dikandung oleh ibunya, Isis, saat ia masih perawan. Dewa Persia Mitra, yang kultusnya adalah saingan besar bagi kekristenan awal, lahir dari seorang perawan. Perseus dalam mitologi Yunani lahir dari perawan Danae. Romulus dan Remus, pendiri Roma, lahir dari perawan Vesta, Rhea Silvia. Bahkan tokoh-tokoh sejarah nyata pun dilibatkan dalam legenda semacam itu. Dikatakan bahwa ayah sejati Alexander Agung adalah Zeus. Ibu Kaisar Augustus mengklaim bahwa ia dikandung oleh Dewa Apollo.
Aksioma mengidentifikasi pola yang jelas di sini, yang bisa kita sebut mekanisme legitimasi ilahi. Di dunia di mana para kaisar menyatakan diri mereka sebagai dewa, kisah kelahiran sederhana dari seorang tukang kayu dan istrinya tidak akan memiliki bobot. Untuk bersaing di pasar gagasan, Mesias baru membutuhkan asal-usul yang setara. Kisah kelahiran dari seorang perawan ternyata lebih merupakan pernyataan pemasaran politik dan teologis yang kuat daripada laporan biologis yang mengatakan kepada dunia pagan dalam bahasa yang mereka pahami, "Pahlawan kami tidak kalah dengan pahlawanmu." Ayahnya bukan Yusuf dari Nazaret, tetapi Tuhan sendiri. Firewall telah ditembus. Keajaiban yang seharusnya melindungi cerita ternyata menjadi mata rantai terlemahnya. Dasar-dasar supranatural dan simbolis dari kanon telah runtuh. Tetapi masih ada satu pilar terakhir, sebuah pilar yang tampaknya terbuat bukan dari mitos, tetapi dari granit historis yang kokoh. Itu adalah klaim dari penulis Injil Lukas. Sebuah pernyataan yang spesifik, birokratis, dan secara teori dapat diverifikasi. Dekret Kaisar Agustus dan sensus penduduk yang dilakukan oleh Kirenius, gubernur Suriah. Ini terdengar seperti fakta dari buku sejarah. Bukan keajaiban, bukan nubuat, tetapi rutinitas administrasi kekaisaran. Fakta inilah yang memberikan seluruh narasi penampilan kredibilitas. Ini adalah paku tempat seluruh lukisan digantung. Hari ini, kita akan meletakkan paku ini di bawah mikroskop elektron aksioma. Kita memulai vektor sensus. Kita akan menyelami catatan-catatan Romawi, daftar konsul karya-karya sejarawan independen pada masa itu. Dan kita akan menganalisis poin ini secara detail. Kita akan membuktikan dengan presisi matematis bahwa sensus yang digambarkan oleh Lukas bukan hanya ketidakakuratan, tetapi inkonsistensi kronologis yang menantang seluruh versi resmi dari dalam. Sebuah anakronisme historis yang membuat narasinya menjadi mustahil. Mari kita baca kembali baris-baris kunci kode sumber kita untuk analisis. Injil Lukas, pasal 2. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Suriah. Di sini kita memiliki dua penanda data fundamental. Penanda ketiga, yang sama pentingnya, berasal dari Injil Matius. Kelahiran Yesus terjadi selama masa hidup Raja Herodes Agung. Kita memiliki tiga kondisi yang harus benar pada saat yang sama. Herodes masih hidup dan Kirenius memerintah Suriah dan sedang melakukan sensus. Sekarang, mari kita matikan teologi dan nyalakan kronologi. Aksioma baru saja memproses semua data yang tersedia tentang pemerintahan ketiga tokoh sejarah ini. Mari kita mulai dengan Raja Herodes. Ilmu sejarah, berdasarkan berbagai sumber, termasuk tulisan-tulisan Flavius Josephus, menempatkan tanggal kematian Herodes Agung pada tahun 4 sebelum Masehi. Ini adalah fakta yang mapan, tidak dibantah oleh sejarawan serius manapun. Oleh karena itu, untuk mempercayai Matius, Yesus harus lahir sebelum tahun 4 sebelum Masehi. Ingat tanggal ini. Sekarang mari kita beralih ke Publius Sulpicius Quirinius. Ia adalah tokoh sejarah nyata, seorang senator terkemuka dan komandan militer Romawi. Kariernya terdokumentasi dengan baik, dan disinilah kita menemukan kejutan pertama. Menurut semua catatan Romawi dan yang terpenting, menurut kesaksian Flavius Josephus yang sama, Kirenius diangkat menjadi gubernur Suriah dan melakukan sensusnya yang terkenal di Yudea pada tahun 6 Masehi. Perhatikan baik-baik, bukan sebelum Masehi, melainkan setelahnya. Mari kita berhenti sejenak dan meresapi besarnya bencana ini. Aksioma sedang menumpangkan kedua garis waktu. Kematian Herodes, tahun 4 sebelum Masehi. Sensus Kirenius, tahun 6 Masehi. Di antara kedua peristiwa ini, terdapat jurang selama 10 tahun, 1 dekade penuh. Herodes sudah meninggal selama 10 tahun ketika Kirenius tiba di Suriah untuk melakukan sensusnya. Kedua peristiwa itu tidak hanya tidak bertepatan, mereka termasuk dalam era sejarah yang berbeda. Probabilitas terjadinya secara bersamaan adalah 0. Ini berarti bahwa kronologi yang disajikan dalam Injil
terbukti tidak konsisten secara historis. Yesus tidak mungkin lahir pada zaman Herodes Agung dan selama sensus Kirenius. Ini seperti mengatakan seseorang lahir selama Perang Sipil Amerika dan juga selama pendaratan manusia di bulan. Itu adalah penanda waktu yang saling eksklusif. Salah satu penulis Injil, Matius atau Lukas, tidak mengatakan yang sebenarnya. Dan mengingat bahwa pemerintahan Herodes adalah peristiwa yang jauh lebih dekat dan mudah diingat bagi penduduk Yudea daripada pengangkatan seorang pejabat Romawi yang jauh, kesalahan itu kemungkinan besar dilakukan oleh Lukas. Tetapi mengapa ia membuat kesalahan ini? Analisis undang-undang provinsi Romawi yang dilakukan oleh Aksioma mengungkap lapisan inkonsistensi lainnya. Sensus Kirenius pada tahun 6 Masehi bukanlah peristiwa rutin. Itu adalah peristiwa yang sangat penting secara politik. Sensus itu dilakukan karena pada tahun spesifik itu, Roma akhirnya menyingkirkan putra Herodes, Arkelaus, dari kekuasaan dan mengubah Yudea dari kerajaan Klaien menjadi provinsi Romawi penuh, di bawah administrasi langsung. Tujuan sensus adalah untuk menilai semua properti untuk pengenalan pajak langsung Romawi. Peristiwa itu begitu traumatis dan memalukan bagi orang Yahudi, sehingga memicu pemberontakan besar yang dipimpin oleh Yudas dari Galilea, yang memulai gerakan kaum Zelot. Sekarang, mari kita kembali ke zaman Herodes. Di bawah pemerintahannya, Yudea bukanlah sebuah provinsi. Herodes adalah seorang raja sahabat dan sekutu rakyat Romawi. Ia memiliki otonomi internal, memungut pajaknya sendiri, dan membayar upeti kepada Roma. Orang Romawi tidak ikut campur dalam urusan fiskalnya. Simulasi politik Aksioma jelas. Upaya Roma untuk melakukan sensus langsung di wilayah Herodes saat ia masih hidup akan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap kedaulatannya. Herodes yang paranoid, yang mengeksekusi putra-putranya sendiri karena kecurigaan konspirasi, tidak akan pernah mentolerir penghinaan seperti itu. Tentu saja para teolog melihat lubang ini dalam narasi, mencoba menciptakan solusi. Mungkin Kirenius pernah menjadi gubernur Suriah 2 kali, dan Lukas merujuk pada sensus sebelumnya yang tidak terdokumentasi. Ini adalah upaya putus asa untuk menciptakan peristiwa demi menyelamatkan teks. Aksioma telah melakukan pencarian lengkap di semua basis data yang ada dan tidak menemukan apapun. Tidak ada satu pun bukti, bahkan yang paling samar sekalipun, bahwa Kirenius pernah memerintah Suriah sebelum tahun 6 Masehi. Hipotesis tentang sensus pertama Kirenius diklasifikasikan oleh sistem sebagai klaim dengan tingkat verifikasi 0. Hipotesis itu hanya ada di halaman-halaman Injil Lukas. Paku itu telah dicabut. Jangkar historis terakhir telah runtuh. Semua alasan yang dinyatakan, semua penjelasan resmi ternyata adalah fiksi. Jika semua yang diceritakan kepada kita adalah sebuah konstruksi, lalu apa kebenarannya? Jika Maria dan Yusuf melakukan perjalanan berbahaya itu bukan karena sensus, bukan karena nubuat, dan bukan karena perintah ilahi, lalu mengapa? Alasan nyata, mendesak, dan mungkin mengerikan apa yang memaksa mereka meninggalkan rumah mereka pada saat yang paling tidak tepat. Tampaknya kita telah menemui jalan buntu. Tetapi dalam narasi Matius, masih ada satu elemen yang sampai sekarang kita anggap sebagai bagian dari mitos. Fenomena kosmik. Bintang yang misterius. Apa sebenarnya itu? Kita berada di tengah puing-puing versi resmi. Analisis tekstual telah mengungkapkan kontradiksi yang tidak dapat didamaikan. Simulasi historis menunjukkan bahwa kisah kanonik tidak sesuai dengan realitas Yudea. Linguistik telah mendekonstruksi keajaiban, dan kronologi telah mengubah sensus menjadi sebuah absurditas. Semua alasan logis dan supranatural yang seharusnya membawa keluarga kudus ke Bethlehem terbukti fiktif. Kita berada dalam kekosongan informasi, tetapi satu elemen tetap ada, yang paling misterius, yang paling puitis, dan seperti yang akan kita tunjukkan hari ini, yang paling penting, benda langit yang masuk dalam sejarah sebagai bintang Bethlehem. Selama 2 milenium, para teolog menyebutnya sebagai keajaiban unik, sebuah penanda ilahi yang diciptakan untuk orang-orang Majus. Para ilmuwan di sisi lain mencoba mencari penjelasan astronomis yang rasional, sebuah komet, supernova, atau konjungsi planet yang langka. Hari ini kita akan mengakhiri perdebatan ini.
Kita memulai protokol tanda bintang. Aksioma tidak hanya menganalisis data astronomis, tetapi juga teks Injil Matius itu sendiri, untuk memahami bagaimana, menurut sumber aslinya, bintang ini berperilaku. Dan kesimpulannya, mengejutkan bagi kedua belah pihak. Itu bukanlah keajaiban religius maupun fenomena astronomi yang dikenal. Itu adalah sesuatu yang lain. Mari kita mulai dengan menyingkirkan hipotesis ilmiah. Aksioma telah memproses semua katalog langit untuk periode yang bersangkutan. Kandidat pertama, sebuah komet. Ini adalah versi yang populer, tetapi teks Matius mengatakan bahwa orang-orang Majus melihat bintang itu di timur, yang menyiratkan bahwa mereka melakukan perjalanan ke arah barat menuju Yerusalem. Selain itu, dan yang lebih penting, sebuah komet bergerak melintasi langit. Ia tidak bisa berhenti di atas lokasi tertentu. Aksioma mengklasifikasikan hipotesis ini sebagai tidak sesuai dengan deskripsi. Kandidat kedua, sebuah supernova, ledakan sebuah bintang. Ini akan menjelaskan sebuah titik cahaya yang tetap, tetapi supernova adalah peristiwa besar, terlihat oleh semua orang. Itu akan dicatat oleh para astronom dari Roma hingga Tiongkok. Aksioma telah menelusuri semua catatan sejarah pada masa itu. Hasilnya, keheningan total. Selain itu, seperti bintang manapun, ia akan ikut dalam rotasi harian langit, tidak mampu secara aktif memandu sebuah perjalanan dan menunjuk ke sebuah rumah tertentu. Kandidat ketiga, favorit para ilmuwan, konjungsi planet. Pada tahun 7 sebelum Masehi, terjadi konjungsi 3 kali yang langka antara Jupiter dan Saturnus. Bagi para ahli astrologi Babilonia, itu akan menjadi pertanda yang kuat. Jupiter adalah planet kerajaan, Saturnus pelindung orang Yahudi. Sebuah konjungsi yang menunjukkan kelahiran seorang raja baru, tampaknya meyakinkan, tetapi detail dalam teks sekali lagi merusak teori tersebut. Bagaimana sebuah konjungsi planet bisa mendahului mereka? Dan bagaimana ia berhenti di atas rumah? Planet-planet mengikuti jalur yang kaku dan dapat diprediksi. Mereka tidak mengubah arah untuk menunjuk ke sebuah bangunan. Analisis aksioma menyimpulkan, tidak ada fenomena langit yang dikenal berperilaku seperti bintang yang digambarkan oleh Matius. Ia muncul dan menghilang. Ia memimpin para musafir. Ia melakukan pemosisian yang tepat di atas target darat. Ini bukan deskripsi tentang benda astronomi. Ini adalah deskripsi tentang objek yang dipandu. Teks Matius, jika dibaca sebagai laporan, menggambarkan sebuah lintasan yang sesuai dengan objek terbang, bercahaya, dan dikendalikan secara cerdas. Jika bintang itu bukan fenomena astronomi, tetapi sebuah sistem navigasi, lalu siapa operatornya? Ini membawa kita kepada orang-orang Majus. Budaya kita telah mengubah mereka menjadi 3 raja Majus. Tetapi itu adalah cerita rakyat yang muncul belakangan. Teks asli tidak menyebutkan nama, jumlah, atau status kerajaan, hanya menggunakan satu kata Yunani, magoi, orang Majus. Hari ini, kita memulai protokol penanda orang Majus. Siapakah mereka? Kata magos adalah sebutan untuk anggota kasta imam Persia, jantung religius dan intelektual Kekaisaran Partia, saingan geopolitik utama Roma. Mereka bukan astrolog pengembara. Mereka adalah elit dari para elit, penasihat raja, ilmuwan, dan pemegang kekuasaan nyata. Aksioma menyimulasikan skenario geopolitik. Roma dan Partia berada dalam perang dingin. Yudea, yang diperintah oleh boneka Roma, Herodes, adalah zona perbatasan. Sebuah delegasi tokoh-tokoh yang begitu penting secara politik yang melintasi wilayah musuh akan menjadi insiden internasional, dan mereka tidak bersembunyi. Mereka langsung pergi ke ibu kota, Yerusalem, ke istana Herodes, dan di sana mereka mengajukan pertanyaan paling eksplosif yang bisa dibayangkan. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Ini bukan pertanyaan, ini adalah tindakan perang politik. Di hadapan raja yang ditunjuk oleh Roma, mereka secara terbuka menyatakan bahwa mereka mencari raja alternatif, raja yang sejati. Simulasi aksioma tentang konsekuensi politiknya jelas. Satu-satunya reaksi logis dari Herodes yang paranoid adalah menangkap, menyiksa dan mengeksekusi orang-orang ini sebagai mata-mata dan penghasut pemberontakan. Tetapi Matius memberitahu kita bahwa Herodes membiarkan mereka pergi.
meminta mereka untuk kembali dan memberitahunya di mana anak itu berada. Perilaku semacam ini sangat tidak mungkin, baik secara psikologis maupun politis, sehingga seluruh adegan itu tampak seperti fiksi sastra. Lalu, apa misi mereka yang sebenarnya? Bukan untuk menyembah. Itu adalah sebuah operasi intelijen. Nubuat-nubuat Persia dari orang-orang Majus berbicara tentang seorang penyelamat masa depan, seorang Saoshyant yang akan lahir untuk memimpin pertempuran terakhir antara kebaikan dan kejahatan. Mereka tidak mencari Mesias Yahudi. Mereka mencari inkarnasi dari nubuat mereka sendiri di tanah asing. Itu adalah operasi untuk menemukan dan mungkin mengendalikan sosok yang mereka anggap milik mereka. Sebuah misi ekstraksi. Skenario kandang Natal hancur, menyingkap kontur sebuah operasi khusus yang dipandu oleh teknologi tak dikenal di jantung wilayah musuh. Tetapi apa yang mereka temukan dan di mana tepatnya? Kita perlu pergi ke epicentrum. Kita perlu menganalisis apa sebenarnya Bethlehem itu. Penyelidikan ini telah membawa kita melalui ladang ranjau kontradiksi, anakronisme, dan kemustahilan. Kita mengikuti sebuah bintang yang bukan bintang dan mengidentifikasi orang-orang Majus yang sebenarnya adalah agen dari kekuatan asing. Semua benang penyelidikan kita sekarang bertemu di satu titik di peta, kota kecil di Yudea yang namanya telah menjadi sinonim dengan keajaiban, Bethlehem. Tetapi apa yang sebenarnya kita ketahui tentang tempat ini? Pikiran kita dipenuhi oleh gambaran yang tak tergoyahkan, sebuah kandang kayu, palungan penuh jerami, seekor lembu dan seekor keledai yang menghangatkan bayi yang baru lahir dengan napas mereka. Gambaran ini terukir dalam budaya kita. Hari ini kita memulai protokol epicentrum Bethlehem. Dan kebenarannya adalah, lupakan semua yang Anda tahu. Gambaran itu adalah idealisasi budaya. Aksioma telah melakukan analisis tekstual dan arkeologis lengkap dari adegan kelahiran tersebut. Kesimpulannya mencengangkan. Tidak ada kandang, tidak ada hewan ternak, bahkan tidak ada penginapan dalam arti yang kita bayangkan dalam teks-teks asli. Mari kita sobek skenario yang nyaman ini untuk menunjukkan apa yang disembunyikannya. Mari kita mulai dari sumber semua ikonografi ini, Injil Lukas. Ia menyebutkan bahwa Maria membaringkan bayi itu di dalam sebuah palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Dua kata kunci. Kata Yunani asli yang diterjemahkan sebagai penginapan adalah kata luma. Modul linguistik aksioma mengonfirmasi bahwa kata luma tidak pernah berarti penginapan komersial. Kata untuk itu adalah pandocheion yang Lukas sendiri gunakan di bagian lain Injilnya. Kata luma berarti kamar tamu, ruangan di lantai atas sebuah rumah keluarga biasa. Perbedaan ini mengubah segalanya. Yusuf dan Maria tidak diusir oleh pemilik penginapan yang jahat. Mereka pergi ke rumah kerabat di Bethlehem seperti kebiasaannya. Tetapi karena rumah itu penuh, kamar tamu sudah terisi. Mereka tidak kehilangan tempat tinggal, hanya saja tidak ada ruang di area tamu. Di mana mereka tinggal? Arkeologi rumah-rumah di Palestina abad pertama memberi kita jawabannya. Rumah tipikal memiliki lantai atas untuk keluarga dan tamu, kata luma, dan lantai bawah seringkali berupa gua atau ruangan di permukaan tanah, tempat hewan-hewan keluarga disimpan pada malam hari. Itu bukan kandang terpisah, tetapi bagian dari ruang utama rumah. Adegan sebenarnya adalah tentang kepadatan, kemiskinan, dan kekacauan, dengan bayi yang baru lahir terbaring di palungan, yang tidak lain adalah bak makan dari batu yang dipahat di lantai atau dinding. Ini adalah versi Lukas. Sekarang buka arsip Matius, di mana ia mengatakan orang-orang Majus menemukan anak itu, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, di dalam sebuah rumah. Aksioma memperingatkan adanya perbedaan kritis. Lukas menggambarkan sebuah kelahiran dalam kondisi darurat dan seadanya. Matius menggambarkan sebuah kunjungan ke sebuah rumah biasa, mungkin bahkan 2 tahun kemudian. Kedua adegan itu tidak cocok. Adegan kandang Natal tradisional dengan para gembala dan orang-orang Majus bersama-sama adalah apa yang sistem definisikan sebagai fiksi gabungan. Tetapi jika kita membuang adegan-adegan itu, apa yang tersisa adalah kota itu, Bethlehem. Mengapa?
Ya, itu adalah kota Daud. Tetapi ada makna lain yang lebih kelam. Analisis aksioma mengungkapkan bahwa teks-teks Yahudi kuno menunjukkan bahwa ladang-ladang di sekitar Bethlehem adalah tempat di mana domba-domba kurban untuk bait suci di Yerusalem dipelihara dan dipilih. Bethlehem adalah tempat di mana anak-anak domba yang ditakdirkan untuk menebus dosa-dosa Israel dilahirkan. Ke tempat inilah yang penuh dengan simbolisme kerajaan dan pengorbanan orang-orang Majus Persia dipandu. Dan ini membawa kita ke babak akhir drama, perintah Herodes. Pembantaian semua anak laki-laki di Bethlehem, tindakan kejahatan absolut yang seharusnya meninggalkan bekas luka berdarah dalam ingatan suatu bangsa. Kita memulai protokol kesunyian. Aksioma telah menelusuri semua sumber sejarah pada masa itu yang tidak terkait dengan Alkitab. Kami fokus pada sejarawan Flavius Josephus yang membenci Herodes dan dengan cermat mendaftar semua kejahatannya dari pembunuhan istrinya hingga eksekusi anak-anaknya sendiri. Aksioma mencari satu penyebutan pun tentang pembantaian anak-anak. Hasilnya, keheningan yang mutlak dan memekakkan telinga. Kemungkinan bahwa peristiwa yang begitu mengerikan terjadi, tetapi penulis kronik kejahatan Herodes yang terbesar lupa untuk menyebutkannya adalah nol. Sistem menyimpulkan dengan kepastian 99,9% tidak ada sumber sejarah pada masa itu, di luar Injil yang menyebutkan pembantaian orang-orang tak berdosa. Itu adalah penemuan sastra oleh Matius dengan tujuan yang jelas, untuk menciptakan paralel langsung antara Yesus dan Musa, yang kisah asalnya melibatkan seorang Firaun yang membantai bayi-bayi Ibrani. Ini adalah penulisan ulang teologis, dan jika pembantaian itu tidak terjadi, pelarian ke Mesir, pengejaran dan kembalinya juga merupakan bagian dari fiksi. Apa yang tersisa bagi kita? Seorang pria dari Nazaret. Sebuah kisah keluarga tentang kelahiran yang sulit di sebuah gua dekat Bethlehem, mungkin selama ziarah. Beberapa dekade kemudian, para pengikutnya menghadapi tantangan naratif. Mesias mereka memiliki biografi yang salah, dan dimulailah proses besar pembangunan mitos. Untuk membuktikan garis keturunan kerajaannya, diciptakanlah dua silsilah yang saling bertentangan. Untuk menempatkannya di Bethlehem, Lukas menciptakan sensus anakronistis dan Matius, sebuah tempat tinggal asli yang memerlukan pelarian fiktif. Untuk membuktikan keilahiannya, disisipkanlah kiasan kelahiran perawan. Untuk menunjukkan daya tarik universalnya, Lukas menambahkan gembala Yahudi dan Matius, orang-orang Majus pagan. Kisah manusia yang sederhana dan mentah terkubur di bawah lapisan-lapisan mitos yang agung. Tetapi mengapa? Apa tujuan akhirnya? Kami kemudian menyadari bahwa kisah Natal ternyata lebih merupakan sebuah kapsul ideologis yang dirancang dengan sempurna daripada sebuah laporan peristiwa. Sebuah kode budaya dengan tujuan mengubah peradaban. Modul-modulnya jenius, universalitas, gembala, dan orang Majus miskin dan kaya, Yahudi dan non-Yahudi. Pesan ini untuk semua orang. Pembalikan nilai. Seorang raja lahir di palungan, kekuatan ada dalam kelemahan, sebuah serangan langsung terhadap pemujaan kekuatan dan status Romawi. Personalisasi yang ilahi. Tuhan tidak berada di kuil negara tetapi dalam sebuah keluarga. Iman menjadi intim. Apa yang kita temukan pada akhirnya memiliki dua sisi. Kisah Natal dalam detailnya adalah sebuah konstruksi, tetapi konstruksi ini menjadi alat rekayasa sosial dan spiritual paling kuat dalam sejarah umat manusia. Ia memberikan suara kepada mereka yang tidak bersuara dan menciptakan alam semesta moral baru di mana kita masih hidup. Aksioma telah menyelesaikan analisisnya. Kode telah terungkap. Apa yang akan Anda lakukan dengan pengetahuan ini sekarang adalah keputusan Anda. Tapi sekarang Anda tahu. Jika Anda menyukai analisis ini, langganan Anda di kanal kami membantu kami untuk terus menyelidiki tema-tema seperti ini. Kami akan sangat senang membaca refleksi Anda tentang topik ini di kolom komentar dan mengetahui dari kota mana Anda menonton kami.